Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kuliah pemodelan reservoir. Nah, yang kita lakukan adalah sekarang sedang membuat surface yang diinterpretasi berdasarkan log, tetapi tidak bisa tercapture dari seismic interpretation atau dari seismic reflektor karena masalah keterbatasan resolusi seismik. Nah, untuk sampai ke sana kita perlu mengetahui apa yang kita sebut sebagai sequence stratigraphy. Surface mana yang akan kita interpretasi nantinya sebagai calculated surface atau surface yang diinterpretasi berdasarkan dua interpreted surface dari seismic reflector. Oke, kita kemarin diskusinya sampai di sini. Jadi ini contoh dari dua sumur, A72 sama 2H63. Sumur ini jaraknya 40 km, jadi is far enough to compare with the oil field. Oil field itu yang sekarang rata-rata cuma 2 kilo, 3 kilo, sampai 4 kilo. 40 kilo, jadi ini adalah sub-basin scale. Ya. Jadi inti dari dari slide ini adalah kita bisa melihat bahwa di dalam sequence stratigraphy ada orde. Nah, orde 2 ini contoh dari batas orde 2. Ini menurut sequence menurut Phil, ya, menurut Phil, bukan menurut Galloway. Contohnya orde 2 ini, itu di dalam orde 2 itu ada orde yang lebih detail lagi, namanya orde 3. Ya, nggak usah diperhatikan dulu ini apa namanya, tapi yang jelas ini adalah surface surface orde berapa, itu ordenya saja yang kalian perhatikan. Nah, di dalam orde 3 ini ada orde 2 juga, tetapi surface-nya different type. Di dalam orde 3 itu, kita bisa melihat adanya orde 4. Nah, yang dilakukan oleh geologis di oil industry, di subsurface interpretation, itu adalah melakukan interpretasi sampai ke orde 4. Nah, jadi orde 3 diinterpretasi tidak, orde 3 boleh diinterpretasi, tetapi basisnya adalah dari teman-teman geofisik. Jadi geofisik nge-pick di mana, kita pick di well log. Nah, dia ada di sini, kalau tidak pas ya kita kita paskan dengan log, nanti seismik yang akan tie-in terhadap log tersebut. Nah, kemudian setelah ini di tie-in, dari seismik sudah di tie-in, itu baru kita melakukan interpretasi orde 4 ini. Nah, orde 4 yang diinterpretasi adalah yang titik-titik hitam sama yang biru. Yang titik-titik hitam itu namanya maximum flooding surface, kemudian yang biru ini namanya maximum regressive surface. Ya. Nah, ini juga bukan tidak mungkin yang surface yang keempat ini bisa dilihat dari seismik juga, bukan tidak mungkin. Jadi seismik juga bisa melihat sampai ke orde 4, tidak ada masalah, diplot saja di situ. Kemudian kalau kita perhatikan, orde 4 itu mewakili depositional cycle. Apa itu depositional cycle? Depositional cycle itu kalau kita bisa melihat stacking pattern. Stacking pattern itu adalah interval di antara surface. Jadi yang pertama kita lakukan adalah melakukan interpretasi yang titik-titik hitam dulu. Titik-titik hitam itu diinterpretasi berdasarkan maksimum flooding surface atau maksimum gamma ray. Jadi kalau coba kalian perhatikan, ini adalah maksimum gamma ray. Kemudian yang ini juga maksimum gamma ray. Nah, ini biasanya correlable unit. Correlable surface, bukan correlable unit. Correlable surface, setelah itu kita lihat dia ada coarsening upward. Sampai ke sini, balik lagi ke shale, maksimum shale. Nah, ini jadi kembali ke titik-titik yang hitam. Coarsening upward, balik lagi ke shale. Coarsening upward, balik lagi ke shale. Coarsening upward, terus kayak gitu. Jadi biasanya ini menandakan marine deposition. Jadi yang kita lihat adalah stacking pattern. Jadi coarsening upward itu yang kita sebut sebagai stacking pattern. Ya. Nah, kita cuma melihat mana gamma ray yang paling tinggi sama gamma ray yang paling rendah.
Gamma ray yang paling tinggi itu adalah maksimum flooding surface, jadi penenggelaman maksimum. Kemudian yang biru, surface yang biru ini, gamma ray yang paling rendah, itu disebut sebagai maksimum progressive surface, atau exposure yang paling tinggi, atau energi yang paling tinggi. Nah, bukan tidak mungkin top dari yang kedua di bawah ini, angka 4 yang kedua dari bawah ini, bisa terlihat oleh seismik. Tetapi 4 yang di tengah ini mungkin tidak terlihat. Seismik bisa melihat satu stacking pattern. Nah, satu stacking pattern ini disebut sebagai satu parasekuen. Nah, yang 2 kumpulan parasekuen, misalnya dari sini ke atas ini, kita sebut sebagai parasekuen set. Oke, kalau kita bisa melihat interpretasinya. Kalau kita perhatikan ini lebih sandy ya. Ini lebih sandy, kemudian ini lebih shale. Artinya mungkin air laut itu daerah ini mengalami penenggelaman, dua sumur ini mengalami penenggelaman. Di atas ini juga kalian akan melihat hal yang sama. Nah, jadi dua stacking pattern. Oke. Nah, kalau kita lihat di salah satu contoh, ini adalah orang bisa melihat beberapa survei second order, katakanlah seperti ini, second order. Di dalam second order ini, dari sini ke somewhere, di mana ya second order mungkin adalah ini, kita melihat ada, ini mungkin third order. Nah, ini kita melihat fourth order. Nah, fifth order itu sangat susah dijumpai di log. Nah, biasanya kalau di di outcrop kita masih bisa menjumpai fourth order sampai fifth order. Nah, kemudian contoh lagi ini interval thickness beberapa kilometer di Book Cliff. Kemudian contoh lagi di Henry Mountain, ini lateral extension-nya kita bisa melihat kalau sampai cycle nomor 2 ya, beberapa mile. Nah, ini contoh yang nomor 4 ke 5. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini adalah unconformity, tetapi local unconformity, sebenarnya bukan regional unconformity. Kenapa disebut local unconformity? Karena atasnya ini adalah endapan sungai. Biasanya endapan sungai itu kita sebut autosiklik, bukan alosiklik. Nah, kalau alosiklik itu regional unconformity. Nah, ini sebetulnya autosiklik dari si endapan channel. Nanti kita akan bahas pada saat kita membahas tentang Facies model. Oke, terus gimana sebetulnya kita menginterpretasi dalam sequence stratigrafi parasequence succession. Jadi parasequence succession itu dalam satu depositional cycle itu kita bisa melihat ciri-cirinya dari karakteristik vertical atau vertical association. Contohnya yang bawah ini kita sebut sebagai CUS. CUS ini artinya coarsening upward sequence. Ya, ini disebut sebagai coarsening upward sequence. Kalian perhatikan, ini reservoirnya makin naik ke atas, semakin sandier ke atas. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ternyata dalam satu parasequence ini kita bisa melihat paling tidak ada 3 litologi. Litologi A, shale sampai siltstone, kemudian diverse biostratigraphy, kemudian ada B itu very fine grain sandstone sama siltstone, sama yang C itu fine grain sama medium grain sandstone. Nah, setelah itu dia akan kembali fining upward sampai maksimal. Biasanya dia ada di ini macam-macam. Ini cuma contohnya saya ambil coal, bisa coal. Kalau endapan ini adalah ada di daerah transitional, tapi dia supratidal, bisa berubah menjadi karbonat strik. Kalau dia lebih jauh lagi ke laut, menjadi endapan marsh deposit. Atau dia bisa menjadi organic shale, atau bisa juga menjadi condensation kalau dia deep marine. Tapi intinya adalah yang D ini adalah bisa coal, bisa karbonat strik, bisa organic shale, bisa
condensation shale, kalau dia ada di deep marine, itu biasanya menandai batas dari parasekuen. Ini yang disebut sebagai maximum flooding surface, ya, maximum flooding surface atau flooding surface. Kemudian antara satu maximum flooding surface dia akan kembali lagi cycle-nya ke maximum flooding surface untuk yang di atas ini. Finding upward sequence. Isinya sama. Litologinya sebetulnya dalam finding upward sequence ini, litologinya paling tidak kita di sini kita punya dua litologi. Jadi ini yang disebut sebagai cara korelasi dengan sequence stratigraphy atau dengan genetic genetic facies. Jadi ini disebut sebagai coarsening upward, finding upward. Di dalam genetic facies ini baru ada lithofasies yang bermacam-macam. Tetapi korelasi yang disarankan di dalam pemodelan statik itu adalah korelasi yang mengikuti hypothetical plastic sequence yang seperti ini. Karbonat pun hampir sama, cuma sedikit agak berbeda. Saya tidak akan memberikan contoh karbonat karena agak complicated. Nanti malah kalian tambah bingung di sana. Tapi intinya adalah begitu kita menghadapi menghadapi parasekuen, yang dikorelasikan sebetulnya bukan sandshale atau bukan lithofasies. Oke, kemudian itu disederhanakan oleh Kendall, oleh Embry tahun 2022. Jadi bagaimana cara mengkorelasikan yang tadi itu sequence stratigraphy di dalam log signature, karena yang lebih rendah dari seismik, yang lebih lebih detail dari seismik, setelah seismik hierarkinya di dalam subsurface data adalah log. Nah, jadi setelah seismik nggak kelihatan, kita lari ke log. Jadi sequence stratigraphy seperti saya sampaikan kemarin itu dimulai dari seismik stratigraphy terlebih dahulu. Setelah seismik stratigraphy baru kita masuk ke sequence stratigraphy untuk melihat surface geologi, geological surface atau parasekuen. Parasekuen itu adalah interval di antara surface ini disebut sebagai stacking pattern atau parasekuen yang tidak terlihat oleh seismik. Nah, itu yang tidak terlihat oleh seismik. Berikutnya adalah dengan well log data. Jadi di well log data yang harus kita perhatikan adalah 3 surface ini saja. Yang pertama yang dikorelasikan, kalian harus mengkorelasikan yang disebut sebagai MFS ini. Ini adalah bagian dari interval yang memiliki yang memiliki kandungan gamma ray yang paling tinggi. Nah, itu disebut sebagai maximum flooding surface. Jadi maximum flooding surface sudah ketemu. Kalau sudah ketemu maximum flooding surface, di antara maximum flooding surface sama maximum flooding surface selalu ada transgressive surface sama maximum regressive surface. Ya, maksimum regressive surface adalah gamma ray yang paling rendah, yang menunjukkan proses di mana saat itu penenggelaman laut paling minimal. Ya, kalau maksimum flooding surface adalah penenggelaman laut yang paling maksimal. Kalau maksimum regressive surface itu disebut penenggelaman laut yang paling minimal. Jadi dia relatively exposed lah. Hampir dikatakan expose. Nah, kemudian ada satu surface yang bisa kita pakai untuk membantu, tetapi yang TS ini sebetulnya jarang. Cuma di dalam geologi, dalam static model itu menjadi perlu. Karena ini adalah batas dua litologi yang berbeda. Jadi begitu litologinya berubah dari sandstone ke shale, nah itulah yang kita pick sebagai transgressive surface. Kenapa ini harus di-pick? Ini akan menjadi top reservoir nantinya. Kenapa harus jadi top reservoir? Karena model statik kita itu akan dibawa ke dinamik. Kalau kita tidak pick di sini, kemudian top reservoir kita pakai MFS, top zona kita pakai MFS, top reservoir kita berupa shale. Di dalam shale itu saturasi water sama dengan 1. Dan itu adalah sesuatu yang unfavorable, tidak disenangi oleh teman-teman reservoir engineering karena nanti ada water di bagian paling atas dari satu reservoir hidrokarbon. Itu tidak boleh di dalam sequence di dalam dynamic modeling. Makanya
MFS sama MRS sama TS ini harus di-pick tiga-tiganya. Biasanya yang saya lakukan dalam pemodelan geologi yang dilakukan adalah kita melakukan maximum flooding surface dulu, setelah itu MRS, baru TS sama FS. TS, FS itu berdasarkan analisis teman-teman petrofisik, mana top reservoir yang masih masih bisa menjadi reservoir dengan mana yang tidak. Ini contoh dari salah satu core description ya dari coarsening upward sequence. Ternyata kalau kita lihat dalam coarsening upward sequence itu sebetulnya ada shale intercalation yang itu biasanya tidak terlihat di dalam log signature. Nah, ini log signature-nya sangat high definition karena dalam 100 feet ya. Dalam 100 feet itu sekitar 30 meter. Ini dalam 30 meter ini biasanya adalah satu wiggle seismik. Jadi seismik wiggle itu cuma melihat satu lobe saja. Misalnya peak atau trough. Itu saja yang bisa dilihat oleh seismik. Sementara dalam log itu kita bisa melihat serrated log signature, gamma ray dalam hal ini yang bisa kalian perhatikan. Nah, dari sini kita bisa melihat maksimum flooding surface di bagian yang paling atas, kemudian maksimum regressive surface adalah yang paling yang paling rendah gamma ray-nya. Kemudian top ini adalah transgressive surface atau flooding surface. Jadi beda antara MFS sama flooding surface sama maximum flooding surface. Tapi orang lebih cenderung menggunakan istilah transgressive surface daripada flooding surface. Transgressive surface inilah yang biasanya kita melihat adanya yang kemarin saya sampaikan erosional surface. Jadi di sini itu adalah erosional surface yang disebut sebagai marine marine refinement surface atau refinement surface. Ini adalah konsep yang yang diusulkan oleh Van Wagoner tahun 88 sampai 90. Jadi diadopsi kemudian oleh Kendall, diadopsi kemudian oleh Embry. Kemudian kita adopsi bersama-sama agar geologi itu bisa dibawa ke dalam matematik di dalam static model. Jadi itulah cara mengkorelasikan. Kalau kita lihat di dalam korelasi, ini kalian akan melihat hal seperti ini. Jadi yang sebelah kiri ini katakanlah well nomor 1, yang tengah nomor 2, yang ke kiri nomor 3. Kemudian ada gamma ray, yang hitam ini adalah surface, ini adalah gamma ray. Kalau kita perhatikan korelasinya, kalau kita korelasinya berdasarkan lithostratigraphy, kalian akan bikin korelasi top reservoir itu adalah TS, ya. TS ini sebagai top reservoir. Kemudian yang ini adalah base reservoir. Jadi reservoirnya semakin tipis ke arah kiri. Nah, kalau kita lihat konten dari sandstone dibanding konten sandstone, siltstone sama shale konten itu akan semakin besar ke kiri dan sand konten akan semakin besar ke kanan, ya. Nah, sand konten yang semakin besar ke kanan itu dianggap lebih dekat ke daratan. Sementara yang ke arah kiri itu yang shale kontennya lebih besar dianggap lebih dekat ke laut. Nah, yang ke kanan itu disebut sebagai landward, yang sebelah kiri ini disebut sebagai seaward. Kalau kita perhatikan korelasi dengan sequence stratigraphy, sebetulnya kalau kita lihat MFS yang sequence stratigraphic surface itu sebetulnya ada 2 di sini. Hanya MRS sama MFS. MRS sama MFS itu adalah time deposition. Jadi kalau kita perhatikan time deposition MFS ke MFS yang lain itu relatively thickness-nya sama sebetulnya. Ya. Jadi MFS sampai ke MFS itu thickness-nya hampir sama. Nah, kemudian yang TS itu kalian perhatikan dia adalah diakronus sebetulnya karena itu interfingering. Kalau interfingering kayak gini itu diakronus namanya. Ini juga yang bawah juga interfingering. Jadi kalau saya korelasikan ini ke sana itu crossing terhadap time boundary. Jadi sebetulnya ini ke kiri itu sebetulnya time deposition-nya berbeda-beda. Ya. Nah, tapi
kalau kita perhatikan konsep pinch out itu tidak ada di dalam sequence stratigraphy. Yang ada adalah ini mungkin semakin ke kiri, ini akan semakin mendekat. Tapi namanya adalah downlapping. Nah, kalau pinch out itu adalah yang ini, yang berwarna-warni ini, yang bright itu dengan yang biru ini, yang hitam ini, yang biru makin lama akan semakin bersatu menjadi satu. Nah, itu konsep pinch out. Jadi pinch out itu adalah konsep yang kita pakai di dalam lithostrat. Kalau sequence stratigraphy ini mungkin bisa berimpit nanti, yang MFS atas sama MFS bawah. Tetapi namanya adalah downlapping. Nah, itu mungkin disebabkan karena habisnya proses depositional cycle dari siklus MFS yang bawah ke MFS yang atas. Jadi dari MFS yang bawah ke atas ini disebut sebagai satu depositional cycle. Itu yang dalam sequence stratigraphy. Oke, ini yang tadi kalau kita lihat reservoirnya mana, yang bukan reservoir mana, ini sebenarnya saya ingin mengajarkan ke belum selesai saya gambar, nanti akan saya ulangi penggambarannya, tapi tidak perlu. Nah, ini kalau di dalam karbonat sama, dia MFS, transgressive surface, MRS sama seperti itu, konsepnya sama. Cuma nanti yang non reservoir kalau kalian perhatikan, transgressive surface itu adalah non reservoir ke atas ini. Yang ini juga non reservoir. Tetapi base reservoir di sini sama top reservoir di dalam sequence stratigraphy itu sebetulnya sama sekali dia adalah diakronus. Jadi tapi diakronus ini masih diperbolehkan kalau di dalam korelasi itu masih dalam field skill. Tapi kalau di dalam sudah skalanya sudah skala basin sudah nggak bisa sebetulnya. Ya, nah ini contoh kalau kita perhatikan ini di dalam kita perhatikan dalam ini sendiri-sendiri. Kalau kalian perhatikan, ini adalah coarsening upward sampai ke maksimum regressive surface, kemudian ini pelan-pelan finding upward sampai FS. FS itu adalah marine raffinement surface, nah, kemudian pelan-pelan menaik ke atas ke maksimum flooding surface. Top reservoirnya nanti adalah ini. Yang ini adalah surface yang harus kita generate berdasarkan seismic surface yang dibikin oleh teman-teman geofisik. Oke, nah ini tidak akan saya sampaikan, tapi kalau kalian perhatikan ini adalah raffinement surface tadi, maximum flooding surface, biasanya isinya adalah section yang ada di atasnya masuk ke bawah. Nah, ini contoh raffinement surface, jadi masuk ke bawah sini. Ini juga raffinement surface, dia akan masuk ke bawah. Tapi unconformity ini disebabkan biasanya karena erosi dari proses transgression. Jadi proses transgression kemudian biasanya diikuti oleh finding upward. Dia finding upward sequence, ini juga finding upward sequence. Ini jarak antara maksimum regressive surface yang raffinement surface ini dengan flooding dengan TS cukup jauh, berarti transisinya pelan-pelan sama maksimum flooding surface. Ini pasti maksimum flooding surface, ya. Nah, dari sini orang baru bisa menginterpretasi dia itu sebenarnya diendapkan di lingkungan pengendapan apa. Karena lingkungan pengendapan apa itu menyebabkan seorang geologis itu mampu membayangkan kira-kira reservoir geometrinya seperti apa. Kenapa kita perlu reservoir geometri? Karena itu nanti akan dipakai di dalam fases modeling. Jadi ini masih di dalam proses bagaimana membuat surface di antara interpreted surface. Nanti dipakai untuk membuat 3D grid model. Setelah itu, dalam proses yang sama, si geologis tersebut mampu menginterpretasi ini masuk ke dalam fases apa. Kalau dia bisa menginterpretasi dengan log signature saja, kan, kemudian dengan seismic stratigraphy, dengan log signature, dengan stacking pattern yang ada, pola stacking pattern yang ada semuanya, kemudian itu
baru apa namanya, dia bisa menginterpretasi lingkungan pengendapan. Dari lingkungan pengendapan itu kita bisa memperkirakan kira-kira reservoir geometrinya seperti apa. Kenapa? Karena kita akan bikin facies model setelah right away, setelah selesai membuat model struktur, kita langsung membuat facies model. Karena itu nanti saya akan membuat berikutnya adalah membuat facies model. Nah, untuk membuat facies model kita harus tahu reservoir geometrinya. Nanti kita akan pelajari reservoir geometri. Ini nanti bisa kalian baca sendiri, tapi intinya sama dengan yang seperti yang saya katakan tadi. Nah, sekarang saya ada kuis. Nah, ini sebelum itu, ini contoh dari proksimal sama distal. Kalau kita perhatikan, ini adalah datumnya paling kiri 70 kilo, berarti sekitar 110 kilo. Kalian perhatikan maksimum flooding surface biasanya utuh, ya. Maksimum flooding surface biasanya utuh. Nah, ini juga maksimum flooding surface dia panjang ke sana. Dan ini dibantu oleh seismik biasanya. Ini juga pasti dibantu oleh seismik. Setelah itu kalau kita perhatikan, di bawahnya pasti ada maksimum regressive surface. Maksimum regressive surface juga biasanya utuh ke basinward. Tapi kalau kalian perhatikan transgressive surface, ini yang batas antara apa namanya, warna coklat sama warna kelabu, itu adalah kita sebut sebagai TS kan. Tadi yang saya katakan bahwa TS itu bisa hilang. Nah, kalau seperti ini dia kemana? Nah, dia berimpit ke yang merah ini. Kemudian yang bawah ini kan bukan geological surface. Yang bawah ini adalah imaginary line sebetulnya, yang menggambarkan perbedaan litologi saja. Tetapi dalam geologi dia tidak punya, dalam sequence stratigraphy tidak ada signifikansinya. Jadi base dari reservoir itu tidak ada signifikansinya, karena dia pelan-pelan berubah. Dari shale section menjadi transitional, menjadi sand section. Jadi sebetulnya dia tidak ada, bukan sharp base dari geological event. Dia bukan geological event, hanya semacam imaginary line yang harus mau tidak mau kita bikin. Tetapi secara geologi dia bukan event geologi yang ini. Dia cuma beda depositional environment. Misalnya kalau ini delta, ya bawah ini adalah pro delta, yang atasnya ini menjadi delta plane. Ya, tetapi itu bukan, secara geologi itu bukan proses, bukan menandakan proses geologi yang punya signifikansi tertentu. Nah, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Oke, saya punya apa namanya, kuis. Ini siapa tahu bisa membantu nilai kalian nanti. Ini kuisnya. Sebelum ada kuis, karena saya hari ini menyampaikan 2, ini makanya saya agak cepat. Nah, ini contoh bagaimana kalian nanti mengerjakan kuis. Ya, ini adalah korelasi, yang kiri adalah gambar E, yang kanan adalah resistivity. Apa yang harus kita lakukan kalau korelasi geologi? Di dalam korelasi geologi yang dilakukan adalah, kalian korelasi adalah yang pertama bikin stacking pattern. Ini stacking pattern. Stacking pattern itu yang ini tolong diperhatikan ya nanti ya. Jadi stacking pattern itu coarsening upward, itu segitiga terbalik, kemudian finding upward, segitiga, coarsening upward, finding upward, coarsening upward, finding upward, coarsening upward, finding upward. Jadi semua para sekuen itu selalu isinya adalah coarsening upward sama finding upward. Ya, tadi saya cerita bahwa maksimum flooding surface itu kalau nggak coal adalah carbonate streak, kalau tidak carbonate streak ya organic shale. Nah, ini adalah contoh yang di swampy area, bukan swampy area, sorry, marsh area. Jadi marsh area itu ditandai oleh carbonate streak. Carbonate streak itu bisa kemana-mana. Nah, top dari carbonate streak itu disebut sebagai FS. Nah, ini contoh. Jadi ini adalah FS1, FS2, FS3, FS4. Pak, di sini tidak ada FS di 4. Nggak apa-apa. Kalian korelasi saja. Pokoknya FS2. Nah, ini dikasih tanda tanya. Oh, berarti ini tidak ada ini FS-nya. Nah, setelah FS, di bawahnya itu pasti ada TS. TS itu adalah batas antara reservoir sama non-reservoir. Ini adalah transgressive surface. Kalau kalian mau, tandai juga maksimum regressive surface. Berarti sini MRS. Sini MRS. Ya.
Setelah itu baru kita bikin base of reservoir. Base of reservoir itu ini, ya. Jadi yang TS itu dulu tererosi oleh ini, oleh FS2, FS3 itu tererosi oleh korelasi ini. Dianggap bahwa kalau kita melihat ada sand yang sangat tebal seperti ini, kemungkinan besar dia itu adalah erosional base. Jadi ini adalah channel, ya. Nah, yang di sini adalah bar depositnya, yang ini kena ini. Nah, ini adalah ini adalah reservoir zonationnya. Yang ini non reservoir zone, ini non reservoir zone, reservoir zone, ini non reservoir. Jadi terbagi menjadi 5 zonasi. Ini nanti saya serahkan ke koordinator kuliah. Nanti tolong di-share bagaimana cara mengkorelasikan sequence stratigraphy. Kemudian ini adalah soalnya. Ini dulu saya pernah mengerjakan di Mangahewa Field, di Taranaki Basin di New Zealand. Jadi agak susah ini karena channel deposit. Nah, ini contoh mengkorelasikan di deltaic environment. Ini adalah Inches Valley, kemudian ini adalah marine sand, kemudian yang ini adalah shale. Nah, jadi ini adalah soalnya. Jadi exercise 1, kalian boleh memilih exercise 1, boleh milih exercise 2, boleh milih exercise 3, boleh milih exercise 4, ini sebagai quiz. Quiz ini sebetulnya tambahannya cuma sedikit saja, karena saya akan memboboti quiz itu hanya sekitar 15% lah, kalau nggak 20% dari nilai kalian. UTS nanti adalah 40%, UAS 50%, quiz itu cuma 10%. Tapi nggak apa-apa, lumayan juga kalau kalian bisa mengkorelasikan ini, kan bisa dapat tambahan nilai. Oke, jadi itu adalah sequence stratigraphy. Saya akhiri sampai di sini. Untuk sequence stratigraphy kita pakai, kita akan